Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurmuli Aslami dengan NIM 236512005 dari kelas 4 CM. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang saya kerjakan dalam perancangan sistem akuntansi pada PT Mitra Karya Rentalindo. Pertama itu adalah profil perusahaan yang akan dibangun. Di sini kami membangun PT Mitra Karya Rentalindo, di mana fokus utamanya yaitu kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Kemudian visi dari PT Mitra Karya Rentalindo itu menjadi perusahaan penyewaan alat berat terpercaya yang mendukung pembangunan nasional melalui layanan profesional dan solusi efisien. Kami juga punya ada 5 misi. Kemudian kita akan langsung ke sistem yang dibangun dalam PT Mitra Karya Rentalindo. Untuk sistem penyewaan alat berat secara tunai dimulai oleh bagian sewa, di mana bagian sewa ini menerima permintaan penyewaan alat berat melalui telepon ataupun secara langsung. Kemudian bagian sewa memberikan informasi mengenai unit alat berat yang akan disewa. Kemudian jika pelanggan setuju, bagian sewa ini akan menyusut dan mencetak kontrak sewa. Kemudian kontrak sewa akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya bagian sewa akan membuat invoice pelunasan sebanyak 3 rangkap, di mana lembar pertama akan diserahkan ke bagian kasir, lembar kedua akan diserahkan ke bagian akuntansi, dan juga lembar ketiga akan diarsip secara permanen berdasarkan nomor. Kemudian bagian kasir yang menerima invoice pelunasan lembar pertama akan memverifikasi pembayaran. Setelah memverifikasi pembayaran, bagian kasir akan menerbitkan bukti penerimaan kas sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap pertama akan diarsip secara permanen berdasarkan tanggal, dan juga lembar kedua akan diserahkan ke bagian akuntansi. Kemudian bagian akuntansi menerima invoice pelunasan lembar kedua dan juga BPK lembar kedua, kemudian dicatat pada jurnal sewa dan juga jurnal penerimaan kas. Kemudian invoice pelunasan dan juga BPK akan diarsip secara permanen berdasarkan tanggal dan juga nomor. Selama masa penyewaan, bagian sewa akan melakukan monitoring terhadap penyewaan. Setelah masa penyewaan selesai, jika ada tambahan biaya, bagian sewa akan menerbitkan invoice tambahan. Kemudian invoice itu akan diserahkan ke pelanggan, dan pelanggan melakukan pembayaran ke kasir. Kasir yang menerima pembayaran tambahan dari pelanggan akan membuat bukti penerimaan kas tambahan. Kemudian BPK tersebut akan diserahkan lagi ke bagian akuntansi untuk dicatat pada jurnal sewa dan juga jurnal penerimaan kas. Kemudian BPK tersebut akan diarsip secara permanen berdasarkan tanggal dan juga nomor dokumen. Kemudian dokumen-dokumen yang terlibat. Yang pertama ada kontrak sewa alat berat. Kemudian ada BASTU, berita acara serah terima unit alat berat. Selanjutnya ada invoice pelunasan. Ada laporan pemeriksaan akhir, kemudian form pemeriksaan kelayakan alat, bukti penerimaan kas, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal sewa. Baik, kita akan lanjut ke sistem yang kedua, yaitu sistem akuntansi pengembalian unit alat berat. Di sini dimulai dari bagian sewa, di mana bagian sewa ini menerima pemberitahuan rencana pengembalian unit alat berat dari pelanggan. Kemudian bagian sewa mencatat jadwal pengembalian unit dan menginformasikan kepada bagian operasional dan juga bagian perawatan alat. Di sini ada bagian operasional dan juga bagian perawatan alat. Di mana untuk bagian perawatan alat ini menerima informasi pengembalian unit dari bagian sewa, kemudian bagian ini akan pergi ke lokasi untuk memeriksa kondisi alat berat. Jika ada kerusakan, dia akan mencatat berita acara pemeriksaan awal. Selanjutnya untuk bagian operasional, ketika dia menerima informasi pengembalian unit dari bagian sewa, dia akan menjadwalkan pengembalian alat berat dari lokasi pelanggan. Selanjutnya bagian operasional akan menyiapkan tim dan kendaraan pengangkut. Kemudian tim akan pergi ke lokasi dan memeriksa kondisi alat berat. Seperti tadi, jika ada kerusakan mencatat di berita acara pemeriksaan awal, tetapi jika tidak ada kerusakan, maka bagian operasional akan menyusun BASTU kembali, berita acara serah terima unit kembali sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap pertama ini ditandatangani oleh pelanggan dan petugas operasional, dan lembar kedua ini akan diarsip secara permanen berdasarkan nomor. Kemudian BASTU lembar pertama tadi yang ditandatangani akan dibawa ke workshop untuk melakukan pemeriksaan alat secara keseluruhan. Jadi BASTU-nya dibawa bersama dengan unit alat beratnya tadi ke workshop untuk dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Kemudian mencatat hasil pemeriksaan tersebut ke laporan pemeriksaan akhir. Kemudian jika tidak ada kerusakan, maka akan diinput status unit kembali ke dalam sistem dan mengupdate daftar alat siap sewa. Tetapi jika terjadi kerusakan dengan unit alat berat tersebut, bagian operasional dan juga perawatan alat akan menyerahkan laporan ini ke bagian sewa. Nah, kemudian bagian sewa ini akan menerbitkan invoice tambahan ke pelanggan. Pelanggan akan menerima invoice tambahan dan melakukan pembayaran ke kasir. Kemudian, bagian kasir yang menerima pembayaran dari pelanggan ini akan menerbitkan BPK sebanyak 2 rangkap, di mana lembar pertama ini akan diarsip secara permanen berdasarkan tanggal, dan BPK lembar kedua akan diserahkan ke bagian akuntansi untuk dicatat ke dalam jurnal sewa dan juga jurnal penerimaan kas. Kemudian, BPK 2 ini akan diarsip berdasarkan tanggal dan juga nomor dokumen secara permanen. Kemudian, dokumen-dokumen yang terlibat dalam sistem akuntansi penyewaan alat berat, sistem akuntansi pengembalian unit alat berat
Ini ada berita acara pemeriksaan awal unit berat, kemudian ada bastu kembali, ada laporan pemeriksaan akhir, kemudian bukti penerimaan kas, ada jurnal sewa, dan juga jurnal penerimaan kas. Ke bagian ketiga yaitu sistem akuntansi kas kecil, di mana dalam sistem ini dimulai oleh bagian operasional, di mana bagian operasional akan mengajukan penggunaan kas kecil dengan mengisi FPP, kemudian mengisi FPP bersama dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan, kemudian menyerahkan dokumen terkait ini kepada kepala divisi bagian operasional untuk diverifikasi dan ditandatangani. Setelah diverifikasi dan ditandatangani, dokumen ini akan diserahkan ke bagian kasir. Bagian kasir akan melakukan pengecekan dan validitas, kemudian menyerahkan FPP dan juga dokumen terkait ini kepada Kepala Divisi Keuangan untuk otorisasi akhir. Kemudian untuk Kepala Divisi Keuangan yang menerima FPP dan dokumen pendukung tadi melakukan pemeriksaan dokumen, jika sesuai maka Kepala Divisi Keuangan akan memberikan otorisasi dan menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada kasir. Kemudian, setelah mendapatkan otorisasi dari Kepala Divisi Keuangan, bagian kasir akan melakukan pembayaran dengan dana kas kecil. Kemudian, membuat BPKK sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap pertama akan diarsip secara permanen berdasarkan tanggal, kemudian lembar kedua bersama FPP ini akan diserahkan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi melakukan verifikasi kecocokan FPP dan juga BPKK. Jika sesuai, bagian akuntansi akan mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas kecil. Kemudian, bagian akuntansi akan mengarsip 2 dokumen tersebut secara permanen berdasarkan tanggal. Kemudian dokumen-dokumen yang terlibat itu ada formulir permintaan pembayaran, kemudian bukti pengeluaran kas kecil, jurnal kas kecil, dan juga voucher pengisian kembali dana kas kecil. Ke laporan keuangan, di sini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan neraca. Kemudian di bab 6 ini ada penutup, kesimpulan, saran, selanjutnya daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.